Ya repot Oke, kalau oke diskusi udah. nggak bisa bawa data, bro. Udah kayaknya udah. Belum. Belum bisa. Linknya aja mungkin Bang, linknya Bang. Bukakan Keluaran 6 ayat 3 yang dibawa oleh Bang Suma itu. Ayat 3. Silakan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, dengan keberadaannya Yod-Heh-Vaveh, namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum menyatakan diri. Nah, kata menyatakan diri ini yang menjadi poinnya, bro. Dalam namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum menyatakan diri. Menyatakan dirinya dipahami seperti apa? Nah, menyatakan diri ini dipahami karena orang-orang Israel memahami Yod-Heh-Vaveh, Yehova itu, Hashem, ya, dia adalah Tuhan semesta alam. Contoh seperti coba buka di Yosua 3 ayat 13. Nah, segera sesudah Yosua berapa ini, bro? 3:13 ya. 3:13. Coba. Itu. Ya saya kali. Oh iya betul. Nah, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Yod-Heh-Vaveh, Tuhan semesta alam. Itu artinya di situ Yod-Heh-Vaveh Sefaot. Ya, di situ. Jadi kata tuh kalau Tuhan huruf besar, ya T-nya besar, lalu U-H-A-N-nya kecil, itu diterjemahkan dari Adonai. Ya, itu diterjemah, itu yang Adonai. Tapi kalau huruf kapital semua itu adalah ketif kere, artinya tidak menerjemahkan dari Yod-Heh-Vaveh, tetapi dari penyebutan. Karena menyebut nama Tentagramaton itu sesuatu yang sakral, jadi tidak bisa disebut sembarangan. Tapi ada kodenya. Kalau Tuhan huruf besar kapital semua, itu artinya Tentagramaton. Coba buka Kejadian 15 ayat 2. Nah, di situ kan dijawab, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah huruf besar semua ya. Nah, itu dalam teks original teks itu Allah huruf besar semua, itu Tentagramaton. Itu. Jadi Allah kapital semua dengan Tuhan kapital semua itu diterjemahkan atau artinya dalam bukan diterjemahkan. Dalam original teks itu Tentagramaton, Yod-Heh-Vaveh Hashem ya. Nah, ya diterjemahkan kayak begitu, itu bukan diterjemahkan dari sana, tapi ketif kere, Adonai atau Hashem, sepadan, padanan katanya, ya, seperti itu. Jadi nama Tuhan di dalam Alkitab itu sudah ada, jauh sebelum ada Israel sudah dinyatakan namanya. Tetapi dalam namanya Yod-Heh-Vaveh menyatakan diri. Nah, menyatakan diri apa maksudnya menyatakan diri? Artinya dia maha kuasa. Nah, ketika kepada Israel, kan hanya kepada Israel dia menyatakan dirinya seperti apa. Ya kan? Yod-Heh-Vaveh, Tuhan semesta alam kan menyatakan dirinya seperti apa hanya kepada Israel. Saya kuat. Nah, dia buktikan ketika Israel digempur dikejar orang Mesir, Yod-Heh-Vaveh lah yang menolong. Hashem lah yang menolong kan. Nah, di situ penyataan dirinya. Lalu ketika mereka di padang gurun malam hari, Yod-Heh-Vaveh yang menerangi. Kan ada narasi di dalam ada perkataan di dalam Torah, Yod-Heh-Vaveh adalah terang. Nah, itu artinya itu arti pembuktian diri menyatakan Yod-Heh-Vaveh itu segala-galanya. Seperti Yod-Heh-Vaveh Yehosafat.
Artinya kan Yotevapeh yang sudah memberikan, ketika mereka lapar, Yotevapeh memberi makan, ya kan, memberi minum. Itu. Lalu ketika Yotevapeh Jireh, mereka Yehova Jireh, mereka sakit disembuhkan, kayak gitu. Jadi kepada Israel lah Yotevapeh dalam kemahakuasaannya, dalam sifat-sifatnya yang ilahi itu dia nyatakan, itu yang dinamakan menyatakan diri. Begitu Bro Suma. Kalau tentang penterjemahan itu, kalau Bro mau bawa rasak, saya sudah bisa share belum ini Bro? Aduh belum ya. Repot kalau saya nggak, soalnya data saya nggak ada di Pak Iya, ini. sebutkan aja Bang. Saya mau data tafsir rasak, maksudnya Sefaria, bisa nggak? Oh, ya Sefaria bisa juga. Coba buka tafsir rasak Sefaria Keluaran 6 ayat 4. Ya, Google ya. Itu kan yang sering dikutip oleh kawan-kawan Bro Suma, siapa Rizky, ya itu kan tafsir rasak. Jadi perlu diketahui Bro, rasak di situ rasak bukan menerjemahkan dari Tetragrammaton, tidak. Rasak itu menerjemahkan alametnya 2 itu bukan dari Tetragrammaton tapi dari Elohim, dari Adonai. Jadi bukan Elohim, dari Adonai Hashem itu padanan kata, bukan terjemahan dari huruf sakral itu, bukan. Bro salah paham. Apa ini? Ya, coba dibuka. Exodus apa? Genesis ayat berapa? Halo, suara saya bisa dengar? Dengar. Jelas banget, pokoknya kayak tukang es lilin keliling. Ya, dibuka. Ulangan 6 ayat 4. Tafsir rasak. Ulangan 6 ayat 4. Oke, nah. Oke. Udah. Oke, nah. Bisa baca enggak? Kalau enggak ya, bisa. Udah. Saya baca. Keluarin pensilnya. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau tafsir rasak memang menerjemahkan ulangan 6 ayat 4 bukan dari Tetragrammaton yang seperti dipahami, tetapi mereka melakukan ketifkere. Jadi kata lametnya di situ Tetragrammaton itu dibaca alef lam lam he, itu bukan dari Tetragrammaton tetapi dari Adonai. Coba buka Kejadian 1 ayat 1, rasak juga. Karena hal yang sama juga, rasak menerjemahkan Elohim ke dalam alef lam lam he gitu, Bro. Nah, sebenarnya itu ada sesuatu rahasia, Bro. Tak kasih tahu ke kalian, itu jebakan yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi buat Muhammad. Itu jebakan serius, saya katakan serius. Karena grammar penulisan Ibrani tidak mengenal kalimat. Ya, usahakan saya bisa share, Bro, karena ada sesuatu yang saya mau tunjukkan. Ya, tunjukkan aja, Her. Itu akan ada pulpennya. Bro Sion, bisa lah saya share, Bro. Oke, admin, silakan admin. Mungkin perlu dikasih ini ke host. Halo? Admin, monitor, admin. Masa saya nggak bisa share, Bro? Coba. Yang nggak enak, kan bicara, saya malas kalau bicara nggak ada datanya, Bro. Iya, coba. Share. Bisa nggak? Belum bisa. Gimana ya? Kalau bisa, seandainya bisa, saya transfer nih ke host saya nih. Karena saya akan tunjukkan, orang Ibrani tidak akan menulis lametnya 2, ya, lalu dibaca semacam alef lam lam ha, lalu dibaca halang, enggak. Tapi kalau orang Ibrani plain ya,
kalau alif lam lam ha itu dibaca bukan Allah, tapi alalah. Nah, itu. Jadi makanya saya katakan di awal, bentar. Makanya saya katakan penerjemahan tafsir rasak itu adalah jebakan buat kawan-kawan Islam. Itu jebakan. Kawan-kawan Islam pelajarilah. Tidak. Aduh. Jebakan dari mana, Bang? Abang jangan asumsi mulu lah, Bang. Tuh. Makanya kasih saya biar bisa saya share, saya kasih tunjuk datanya, bro. Kalau saya nggak bisa, nah kalau saya hanya omong-omong gini kan dikiranya asumsi saya. Coba saya Ya nggak apa-apa kalau kita percaya aja. Bukan, supaya lebih valid lah datanya. Saya kasih tunjuk di dalam. Masalahnya adminnya nggak ada. Ya, saya kasih tunjuk di dalam Torah. Penulisan Ibrani itu seperti apa? Karena kalau penulisan Ibrani A-nya, E-L-nya mati, lalu L keduanya ada A-nya, ada nikutnya, lah, itu enggak perlu diulang. Lametnya enggak perlu diulang. Lametnya hanya tinggal titik, tak. Taruh titiknya di lametnya, di tengahnya, itu dibaca Allah. Nah, kayak gitu cara menulisnya. Tapi kalau menulisnya lametnya double, itu dibaca alala atau alala, alele atau alolo atau alili, tergantung nikutnya. Kalau nikutnya double alala. Makanya kamu dengar dulu kalau kamu double alala. Makanya kasih saya share supaya tak kasih tahu, tak kasih tunjuk datanya. Gini, saya mau gini. Boleh. Coba kamu ngomong sama Gurunda, coba bilang Bang Er. Masih dibukain. Mana Bro Suma? Ini saya diskusi dengan siapa sebenarnya? Tunggu. Suruh saya bisa share, Bro, biar saya kasih datanya. Iya, saya lagi hubungin. Iya, karena kalau orang Ibrani tulen baca terjemahan rasak itu tidak dibaca Allah, Bro, tapi alalah kalau Ibrani tulen. Kalau kau bawa apa itu? Kau bawa apa di tangannya itu? Mana? Janganlah bawa pedang ke sini. Oh, itu keluaran 3 ayat 5 keluaran 15 ayat 3 itu. Enggak, jangan kau bawa pedang itu di gambar profil itu. Keluaran 15 ayat 3 itu. Makanya itu bentuk penyataan diri. Makanya di Keluaran 6 ayat 3, dalam namaku Yod-Heh-Vaveh aku belum menyatakan diri. Nah ini kayak begini bentuk penyataan diri kepada Israel. Dia hebat, dia maha kuasa, dia tunjukkan kepada Israel. Dia maha menyembuhkan, dia maha menyediakan, maha kuat, maha tinggi. Dia tunjukkan, maha suci, dia tunjukkan. Itu artinya Kejadian 6 ayat 3. Maksud saya itu di gambar profil kamu itu bawa apa? Bawa pedang apa itu? Pedang. Janganlah kau bawa pedang ke sini. Nggak apa-apa lah. Itu pedangnya plastik kok, nggak membahayakan. Kapan saya share, Bro? Oke, sudah gini, sudah. Saya share ya, gini ya, Bro. Saya buka ya. Ini tafsir rasak ya. Langsung aja Google ya. Tafsir rasak. Oke. Tafsir rasak. Keluaran 6 ayat 4. Oh, nggak bisa ya di sini. Sini aja. Bentar. Nih. Rasak, 6 ayat 4. Nampak nggak di layar, Bro? Terus kelihatan apa yang mau dijelasin, mana? Double L-nya. Nah, ini kan di Keluaran 6 ayat 4, rasakan menulis, mentafsirkan Tetragrammaton. Sebenarnya bukan dari Tetragrammaton dia menerjemahkan ini, tetapi dari Adonai. Tapi nggak apa-apa lah kalau kawan-kawan paham. Baca original teksnya bisa, Di? Aduh, udahlah. Nggak baca dong biar kita paham.
Kita berbicara ini tentang nama, tentang Enggak, tafsiran kita kan bahasa. pengen Aduh, udahlah kamu enggak cara ente ngelesnya bacain ini bro. original text-nya biar kita paham. Kan kalau dalam Tangkap aja Al-Quran, dulu. Kita tangkap aja dulu. enggak gini, harusnya gini. Kan ketika Al-Gurunda menjabarkan Al-Quran kan dibaca per kata-kata tafsirannya. Nah, kita minta kepada Herdi, kalau memang dia membawakan tafsir Al-Rasad, itu dia kan harus juga membacakan secara original teksnya. Biar kita paham. Lah kalau gini aja kan kita jadi bingung. Jadi terkadang di sini itu ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Jadi kamu harus menjelasin dengan detail gitu. Iya, original teksnya bacain ke kami. Ini per teksnya gitu, per kata-katanya. Ini artinya. Pembacaan gimana, cara bacanya gimana. Jadi kami paham, kami sambil belajar loh. Sudah? Iya, silakan bacakan kepada kami ya. Silakan lanjut. Oke, jadi poinnya ini ya. Poinnya Rasak ya menerjemahkan Ulangan 6 ayat 4. Nah, kita lihat Indonesianya ya. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ini Indonesianya ya. Nah, ini ya. Dengarlah hai Israel, Yod-Heh-Vaveh Elohim Elohenu. Yod-Heh-Vaveh itu Ehad. Bentar, kita ganti ke ini terjemahan baru, ada kata Allahnya ya. Ada kata Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh-Vaveh Elohenu, Yod-Heh-Vaveh Ehad, ya kan? Nah, diterjemahkan oleh Rasak ke dalam terjemahannya di Sefaria. Jadi kata ini ya, kita merujuk ke ini ya, bentar. Keluaran 6 ayat 4. Oke. Ya. Ini tafsir Rasak, ini tafsir Rasak apa tafsir apa nih? Bukan, ini original teks ini. Ya, tapi tafsir Rasak. Ya. Enggak, gini saya bingung ini. Tadi kan tadi membawa tafsir Rasak. Jadi sekarang kami minta bacain original teksnya biar kami paham. Nah, sekarang kok ke RAI ke ini gimana sih? Bukan, kita lihat dulu original teksnya baru ya original teksnya. Kan tafsir Rasak tadi kan Anda bawakan. Kami sebagai sekalian belajar loh Herdi, belajar kepada Anda. Kalau Anda paham tentang original teksnya Ibrani, bacakan kepada kami per kata-kata ini loh, biar kami paham. Nanti kan Anda bawakan tafsir Rasak, sekarang Anda bawakan tentang LAI. Ya, nyambung lah, gimana sih? Sana panggillah yang punya kapasitas dong bro. Enggak, Anda harus punya kapasitas. Anda kan membawakan tafsir Rasak. Udah. Saya belajar loh, jujur saya belajar loh. Bang Zion, saya belajar Bang Zion sama Serdi. Belajar tentang original teksnya, dibacain. Sebagaimana Gurunda membacakan Al-Quran, per kalimatnya diartikan oleh Gurunda Zuma. Nah, Anda yang membawakan bahasa Ibrani. Kalau kau nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Kalau nggak bisa, bilang aja kan bisa, nggak masalah bagi kami. Ya. Saya nggak bisa gitu, ya udah, jelas gitu. Tadi kan Anda bawakan tentang tafsir Rasak. Kami minta Anda bacakan secara original teks semuanya. Iya, kami supaya belajar. kelar urusan. Kelar. Kalau Anda bawakan cuma satu agak Anda garisnya sama satu. Lah, pemahamannya apa? Oke lah Bang, mungkin Herdi nggak bisa Bang. Mungkin dia. Ya udah, kalau nggak bisa nggak masalah. Itu juga nggak masalah. Jadi udah akui Anda nggak bisa bahasa Ibrani. Lanjutkan asumsinya Herdi. Ya. Udah itu aja. Jelas ya. Anda nggak bisa baca bahasa Ibrani ya. Udah, terima kasih. Jangan kau langsung bawa palu godam Bang. Enggak, saya bukan gini. Saya maunya, saya sendiri pun jujur belajar, Bang. Iya, langsung disekat mat itu, langsung tersekat. Iya, nggak buka beskamat. Cuma kepengen belajar sama Serdi, kan dia bawa original teksnya. Nah, kalau Gurunda Zuma membawakan Al-Quran, dia terjemahin kata per kata. Nah, Anda dibacain, kemudian diterjemahin kata per kata. Nah, kalau Anda bawakan tafsir Rasak, Anda harusnya bacakan kata per kata. Ini loh artinya, ini loh maknanya. Kata per kata. Bukan Anda coba satu kata aja, terus Anda katakan, oh di Elohim, bukan. Ini kami bingung, apa ini? Itu loh maksud saya. Silakan lanjutkan Bang Herdi. Apa yang ingin Anda sampaikan. Nanti
terserah Bang Zuma mau diiyain atau mau Iya, kalau topik ini memang harus dengan orang yang mengerti, bro. Kalau yang tidak mengerti repot, Bukan repotnya di mengerti, saya belajar Belanda. Saya memang Iya, nggak apa-apa. Nantilah, bro. Kapan kan nanti Ya, kalau kapan-kapan. belajarnya mendengar. ya saya Oke, belajar. oke, jangan diinin dulu biar ini lanjut Nantilah coba. kalau ada yang mengerti hal ini baru kita bahas. Ya udah Oke. lanjut. Ini mau diiyain atau mau dibantah ini, Her? Apa itu? Ya mau dibantah. Perkataan kamu asumsi apa ya? Pernyataan kamu dari tadi ini maunya kamu itu diiyain atau mau dibantah? Nggak perlu. Saya ya hanya mau membuktikan data. Oh, Karena ya udah. kalau nggak ada lawannya ya repot. Ya, saya jujur ya, saya belajar bahasa Ibrani. Kepingin belajar dengan Anda. Soalnya saya tidak Jujur saya belajar. Anda yang sebagai pengajar di sini, saya jujur sebagai guru saya di sini. Nah, ketika Anda bawakan tafsir Rasak, saya kepingin yang bodoh ini kepingin belajar. Anda harus bacain kata per kata sama saya. Ini tulisannya, ini bacaannya, ini tulisannya, ini bacaannya. Gitu. Itu berarti saya. Nah, saya tidak mengcounter apa yang Anda mau. Saya mengcounter apa yang Suma narasikan. Jadi jangan. Oke, silakan diteruskan apa yang ingin belum selesai. Oh, kalau Sumanya nggak ada, nggak perlu sia-sia. Enggak ada. Sekarang ini ada Ustadz Tata juga, Ustadz. Dari tadi di sini ngintip-ngintip Beliau aja. dengar. Oke. Dari tadi dengar kok. Bang Juma. Gini mungkin supaya kita arahnya kena semua ya. Kita yang ngerti bahasa Indonesia, kita yang ngerti belajar bahasa Ibrani. Mungkin simpelnya kita lihat di Keluaran 3 nomor 15 aja dulu. Di situ ada poin tentang Yod-Heh-Vav dengan Elohim. Oke. Ya. Kita kesana. Oke, silakan. Keluaran 3 nomor 15 coba. Oke. Apa yang mau ditanyakan di sini, bro? Diterjemahkan aja dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ini sudah bahasa Indonesia, bro. Nah, di situ selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Nah, Tuhan di sini original teksnya apa? Terus kemudian kata Allah ini original teksnya apa? Oke, kita lihat ya. Iya. Wish. Keluaran 3 ayat 15. Nah, ini dia, bro. Nah, apa di situ yang tertulis? Berfirmanlah Elohim. Terus apa lagi? Lalu Tuhan ini yang Tuhan huruf kapital ini. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, terus ke bawah Allah Abraham. Ya, lalu masalahnya apa, bro? Di situ diterangkan Yod-Heh-Vav. Yod-Heh-Vav itu adalah namanya. Bukan Tuhan. Terus apa dan? Ini. My name, itulah namaku untuk selama-lamanya nih. Ya, itu my name. Namanya ini. Tuhan itu adalah Tuhan, tidak pernah berubah menjadi manusia. Bukan namanya. Kalimatnya di sini Shemi, itulah namaku. Leolam sampai selama-lamanya, sebutanku sampai selama-lamanya. Terus Elohe artinya apa? Elohe diterjemahkan kan di dalam maksudnya arti apa ini, bro? Artinya yang sebenarnya. Elohe ya Yod-Heh-Vav ini, Elohe ini merujuk otoritas, bro. Elohe, Elohim, Elaha, Allah itu bukan nama. Betul itu berbicara mengenai pangkat jabatan. Nah, sekarang kemudian Elohe itu terdiri dari dua kata, ya kan? Tiga dan He. Empat kata. Alef, Lam, He, Yod. Itu huruf itu. Ini terdiri dari dua kata. El dan juga He. Jadi Elohe. Nah, di sini ketika berbicara mengenai Elohe,
ini merujuk kepada pangkat. Kenapa kemudian diterjemahkan menjadi Allah? Diterjemahkan itu kan padanan, bro. Loh, kok bisa? Padanan kata. Nggak Ya, gini, bisa, Bang. Eloh itu sembahan. bro, gini ya. Itu merujuk kepada Yotefafe. Dia Oke, itu oke. sembahan. Sembahannya Oke. sembahan bapakmu. Dikatakan abotekem bapakmu. Oke. Santai-santai, bro. Terus? Ya, santai-santai. Ya, santai. Nah, kayak gini ya. Enggak, yang saya permasalahkan, kenapa kemudian kenapa kemudian Yotefafe dikatakan Tuhan, sementara Elohe yang harusnya Tuhan diterjemahkan menjadi Allah? Ayo. Oke, gini Sementara para rabi seperti misalnya Rabi Sadigaon itu. Oh, Sadiagaon atau Rasak? Oke, siapa yang kita buka? Rasak atau Sadiagaon? Sadiagaon coba. Apa yang diterangkan di situ? Oke, santai. Sadiagaon. Bentar. Ya, ketika ada perintah kulli bani Israel, apa yang diterangkan? Katakan kepada bani Israel. Apa Sadiagaon katakan? Bentar. Nah, Sadiagaon mau buka apa, bro? Yang tadi. Keluaran 3 nomor 15 supaya kita paham gitu loh. Keluaran 3 ayat 15, bentar. Kita balik lagi ya, bentar ya. Ya, 1 poin aja dulu supaya kita Keluaran 3 ya, ayat 15 ya. Iya. Oh, enggak ada ya di sini. Kenapa, bro? Hah? Ada yang lucu? Terjemahan bahasa Arabnya coba. Bentar, bro. Sadiagaon. Nggak ada yang lucu, saya rasa, bro. Kenapa tahu? Keluaran, Exodus. Sambil makan semua, makan. 3 ayat 15 ya? Iya. Sadiagaon. Dalam tafsirnya sih nggak ada, bro. Tapi Rasak ada. Enggak, dia coba kita menggunakan bahasa Arabnya ketika mereka menerjemahkan kitab Keluaran ini ke dalam bahasa Arab gitu. Supaya kita tahu apakah kemudian Yod-Heh-Vav-He dan Elohim itu sudah berkesesuaian dengan apa yang Anda pahami gitu loh. Kalau bro punya, silakan bro share tafsiran dalam bahasa Arab coba. Bukan tafsir, terjemahan. Terjemahan coba bro share kalau punya. Saya nggak ada, saya nggak pernah. Kalau Alkitab bahasa Arab sih ada saya bro, bentar ya. Coba. Alkitab bahasa Arab ada ya. Mana ya dia? Oh ini. Oke. Kita buka apa ya bro? Keluaran 5. Keluaran 3. Keluaran ya. Keluaran 3. Aduh. Ayatnya ke-15 ya. 2, 13, 14, 15. Nah. Ini bro. Ini. Coba dibaca bro. Yang mana? Ini di sampingnya. Ini 15-nya. Ini saya baca guru. Iya, silakan. Wa qala Allahu aidan li Musa hakada taqulu li bani Israil yahudu lahu. Di situ wa qala Allah. Allah berkata juga li Musa kepada Musa. Itu terus apanya yang mau dianuin? Ya, coba ini dibaca apa diterjemahkan dari Arab ini apa? Tuhan berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah lah. Berarti hakada taqulu li bani Israil yahudu lahu. Ilah. Di situ ilah. Iya. Terbalik kan? Ilahu abaikum. Oke. Terbalik kan? Nah iya, terbalik. Terbalik. Iya, oke. Ya memang bro, karena terjemahan ini bukan dari original, dari dari Tetragrammaton, tapi Ketif Kere dari Adonai, dari Hashem. Gitu bro. Ya maksudnya gini loh Bang Herdi. Kalau kata Yod-Heh-Vav-He itu
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu tertulis apa di Indonesia? Tertulis Tuhan. Nggak ada bahasa Indonesia yang bisa, dia hanya bisa ditransliterasi ya bro. Jadi nah itu dia makanya aku bilang kata Allah itu juga nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Oh gini, kalau prinsipnya seperti itu bro, artinya memang Allah kalau tidak bisa diterjemahkan dan YHWH tidak bisa diterjemahkan, ya sesuatu yang berbeda bro. Kenapa mau disama-samakan, mau disandi-sandikan? Itu kan? Nggak ada yang menyamakan, tapi kemudian kedua-duanya adalah nama pribadi Sang Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kalau itu berbeda lagi, bro. Kita bisa ketahui dari sifat-sifatnya, dia dari pengertian arti dan makna namanya bisa ketahui dari situ, bro. Nah, iya, kalau merujuk ke sifat-sifatnya Al-Azim, Maha Agung, kan diterangkan El-Gadol, El-Kabir, El-Yastif, El-Saqi, El-Qana, El-Rakum, Yekhanun, kan begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qayyur, kan sama sifat-sifatnya. Terus apa lagi yang dipermasalahkan? Kalau di-compare ke ayat ini, Keluaran 6 ayat 6 ayat 3. Nah, kalau di-compare ke ayat ini, Allah nggak akan bisa seperti ini, bro. Kan di sini jelas. Aku belum menyatakan diri. Nah, kepada Israel, dia menyatakan dirinya seperti apa? Dia maha kuat, maha kuasa, ya kan? Penyelamat, penyembuh, ya. Israel dia menyatakan dirinya bahwa seperti itulah dia maha pencipta, maha kuat, maha tinggi. Dia menyatakan di hadapan bisa disaksikan mata kepala itu. Perbedaannya Allah tidak bisa begitu, bro. Itu pemahaman Kristen yang memahami dewa-dewa bisa nusul menjadi makhluk. Bani Israel, Bani Israel itu tidak ada di dalam konsep pemahaman mereka bahwa Tuhan mereka itu menampakkan diri layaknya manusia, makhluk, nggak ada kayak begitu. Kalau kemudian dikatakan Tuhan itu El Eloi, El Elyon, El Eroi, El Shaddai dan seterusnya, itu sifat Allah. Nah, dalil ini aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Yang nampak kepada Abraham bukan wujud Allah, bukan wujud YHWH, tapi wujud utusan, wujud daripada alat yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan keberadaannya kepada Abraham. Bukan Tuhan datang dalam rupa makhluk, bukan. Oke, sudah? Ya. Ya, dan lagian memang siapa yang menyatakan diri seperti makhluk, bro? Diri ini dalam pemahaman, diri ini dalam bentuk pemahaman YHWH itu seperti apa? Dia maha kuasa, dia nyatakan. Ketika Mesir mengejar Israel, ya, dia nyatakan dirinya yang maha kuasa, dia nyatakan dia lindungi Israel dalam tiang awan, tiang api. Nah, ketika Israel di gurun dalam keadaan kegelapan, dia nyatakan dirinya dalam terang api menerangi Israel. Di saat malam di gurun, dia nyatakan kayak gitu, bro, maksudnya. Lalu ketika Israel mengeluh kelaparan di padang gurun, dia nyatakan dirinya, dia memberi mereka makan mana. Lalu ketika Israel haus, dia nyatakan dirinya, Musa keluar air dari gunung. Seperti itu, bro, menyatakan diri. Nah, saya tanya, Allah mampu nggak seperti itu? Itu permasalahannya. Ini yang lucu, Bang Herdi, yang Anda cerita. Iya, lucu, Bang. Yang Anda ceritakan tadi itulah Allah yang kami imani. Astagfirullahalazim. Abang ini pikir Tuhan kami itu Tuhan baru, layaknya Yesus Tuhan baru. Allah itu adalah Tuhan satu-satunya Tuhan yang telah memerdekakan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Nggak nyambung dianya, Bang. Itu salahnya Abang. Anda selalu memilah-milah antara Tuhan kami dengan Tuhannya Bani Israel. Sementara Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhannya Bani Israel. Yang mereka sebut dengan YHWH, kami sebut dengan sebutan Allah. Makanya dari tadi kita membahas itu. Sudah? Itu gitu loh, Bang. Sudah? Oke, jadi begini, bro. Masalahnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dianggap ada karena mengutip kisah-kisah itu, bro.
Sekiranya, sebentar. Astagfirullah. Sekarang begini, Bang Herdi. Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel yang nusul menjadi manusia, karena kitab Anda mengutip kitabnya Bani Israel, kan? Bentar, saya jawab dulu, bro. Gini. Jadi gini ya, bro. Kasih saya ngomong dulu sebentar. Jadi Allah yang kamu anggap maha kuasa, bro, bisa dianggap ada ya karena mengutip kisah Israel dibawa dalam Quran. Sekiranya pembuktian itu dialamatkan kepada Muhammad, mampu tidak Allah dibuktikan atas dasar latar belakang Muhammad dan kawan-kawan? Bisa. Kenapa Coba, tidak? nah, ya silakan buktikan. Ya, kenapa tidak? Kan kami mengimani ini semua oleh karena kenabian beliau. Kami mengimani. Sekarang begini, Bang Herdi, logika sederhananya gini. Siapa yang mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang Nabi Musa? Bro, Musa di dalam Quran dengan Musa di dalam Tanakh itu berbeda. Kisah Musa di dalam bukan itu yang saya tanya. Oke, saya tanya tentang Abraham. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang Nabi Ibrahim? Oke, boleh saya jawab, bro? Ya, kan memang saya tanya, Bang. Oke. Beri saya waktu menjawab. Oke. Jadi saya punya 2 jawaban ya, bro. Pertama, kisah di dalam Quran tentang Ibrahim berbeda kisah di dalam Tanakh. Contoh, 1, Abraham disunat umur 90 tahun dengan kapak. Sedangkan di dalam Tanakh Abraham disunat umur 99 tahun. Beda 9 tahun. Beda ya. Bentar, yang Anda jadikan acuan adalah kitab Anda, kan? Ya bentar dong, bro. Saya kasih jawab. Nah, lalu bagaimana Quran mengetahui tentang Ibrahim? Ini saya jawab lewat Quran. Oke. Ya, silakan. Saya jawab lewat Quran. Karena di Quran menjawab siapa yang memberitahu pengetahuan tentang Ibrahim. Ya. Surah 15. Waktu saya baca, bro, jangan dipotong ya, supaya kawan-kawan mengerti semua. Ya. Ayat 37. Oke. Di sini berbicara, Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Nah, ini tentang masa penciptaan, sebenarnya panjang. Ini iblis dan Adam di masa penciptaan. Nah, ayat 36 ya, dari 36. Berkatalah iblis. Ini kan poinnya, bro, bertanya dari mana Quran Muhammad mengetahui tentang Ibrahim, kan? Poinnya itu kan? Iya. Oke, saya jawab di sini ya. Tolong disimak dulu ya, jangan dipotong. Berkata iblis, ya Tuhanku, maka beri tangguhlah kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Allah berfirmannya kepada iblis, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 40. Bentar, bro. Kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Allah berfirman kepada siapa? Iblis kan masih? Terus? Oke. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu. Ya, jelas masih berfirman kepada iblis. Karena di sini bagimu. Jadi sesungguhnya iblis pokoknya. Terus betul. Tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang mengikuti kamu, yaitu orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang diancamkan kepada mereka. Ya, semuanya. Ya. Terus jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu. Ini Allah lagi bercerita kepada iblis ya, iblis, untuk golongan yang tertentu dari mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata-mata air yang mengalir. Ya, terus masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka yang sedang mereka bersaudara dulu berhadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Ini narasi Allah masih berinteraksi dengan Jibril. Nah, ayat 9-nya, kabarkanlah, Allah ngomong, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun. Allah nyuruh iblis ini, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahwa sesungguhnya asapku adalah asap yang sangat pedih.
Dan kabarkanlah kepada mereka, Allah nyuruh iblis, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ini, jadi pengetahuan Quran tentang Ibrahim adalah berita yang disampaikan oleh Allah lewat iblis, bro. Menurut surah ini. Ya, oke. Jadi tadi itu yang berbicara kepada iblis siapa? Gimana, bro? Yang tadi yang berbicara kepada iblis itu siapa? Yotefafe kah atau siapa? Oh, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iblis menurut Anda itu berbicara dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan Quran Nah, yang nyebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Ya, Tuhan yang umat Islam. Oh, jadi menurut Anda Tuhan itu ada dua? Ya, Tuhan yang umat, gini ya, bro. Jadi gini, Tuhan yang kami percaya, kami imani, tidak pernah menyatakan memberi wahyu kepada iblis, kabarkanlah iblis ini tentang begini, ini begono, enggak. Tetapi di situ, Anda kan tanya begini, bro, saya jelaskan sedikit ya. Anda tanya dari mana Muhammad mengetahui pengetahuan tentang Ibrahim. Maka saya jawab. Nah, dijawab dalam surat tersebut, pengetahuan tentang Ibrahim diawali dari narasi Allah atau diinspirasi oleh Allah, dibawa oleh iblis, dinarasikan mungkin kepada Jibril atau kepada Muhammad, tetapi poinnya itu dari Allah kepada iblis. Entah iblis itu menyampaikan kepada Jibril atau iblis langsung kepada Muhammad, saya nggak tahu. Gitu. Berarti yang berbicara dengan iblis tadi ini menurut Anda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Tuhan atau bukan? Ya, Anda nilai sendiri, bro. Iya, itulah aku bilang, itu menurut Anda memahami Al-Qur'an ini dengan dalil seperti pemahaman Anda itu berdasar pemahaman Anda yang berbicara kepada iblis ini siapa? Bukan pemahaman saya, gini, bro. Kita ulangi ya. Bro kan bertanya ya, dari Anda kan seakan-akan memahami bahwa Al-Qur'an yang tadi ini, surah Al-Hajr ini, itu adalah cerita seperti Bible. Bible itu kan ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah cerita yang terus menerus. Seakan-akan Al-Quran itu satu surah turun dari langit gitu ya. Kan begitu. Abang menganggap ini Bible. Anda sedang membahas Bible sehingga dari nomor ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu adalah berkesinambungan ceritanya. Kan gitu pemahaman Anda. Oke. Gini. Sehingga yang tadinya pewahyuan kepada baginda Rasulullah SAW, Anda katakan itu juga adalah perkataan Tuhan Allah kepada iblis. Kan gitu. Benar? Oke, jadi gini. Bro kan bertanya kepada saya. Ya. Dari mana Muhammad mengetahui tentang Ibrahim? Saya jawab. Ya. Saya runut dari 37, surah 15 ayat 37 sampai sekian. Kan narasinya masih tetap sama. Struktur itu makanya aku bilang, Anda memahami Al-Quran seperti Anda memahami Bible. Benar nggak? Oke, sekarang bro, kalau sebenarnya begini, surah itu perangkap. Anda mau jawab narasinya berbeda-beda, itu pun juga salah karena di sini. Di situ masa penciptaan Adam, penciptaan iblis, lalu sudah ada Ibrahim. Nah ini yang keliru, ya kan? Nah, jadi banyak yang keliru di situ. Tetapi kalau sebenarnya kalau mau lihat dari struktur bahasanya di situ itu nyambung, bro, karena Allah lagi berinteraksi dengan iblis. Makanya kenapa Muhammad sampai tahu tentang perihal Ibrahim, karena memang inspirasi itu betul dari Allah, tapi Allah sampaikan lewat iblis dahulu. Nah, saya nggak tahu iblis ini meneruskan kepada Jibril, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti yang ku tahu dari Quran, inspirasi pengetahuan tentang Ibrahim diawali dari Allah, iblis, dan seterusnya saya nggak tahu langsung ke Muhammad. Ayat yang mana? Dari Allah ke iblis itu ayat yang mana? Coba satu aja tunjukkan. Coba di-share aja, bro. Dari ya, gini, kamu itu menggabung semua ayat, padahal itu ayat yang membahas iblis itu ya. Itu sampai 44 itu. Jadi 445 ke belakang itu membahas tentang orang bertakwa itu. Bukan lagi membahas yang di atas. Tapi kamu yang ngelafat ini ya. Nabi itu, kabarkanlah. Itu Allah menyuruh Nabi Muhammad karena memang bukan membahas ayat yang atas sudah. Makanya baca Al-Qur'an itu harus kamu tahu. Ayat ini sampai sekian membahas apa, harus tahu gitu.
Tadi dia pikir kayak Bible. Iya, kalau masalah iblis tadi itu, memang iblis itu ketika diusir di ayat itu ya, ketika diusir, dia gini, ya Allah, gara-gara Adam, Gini saya itu, aja bro, kita buka lagi, coba ya kawan-kawan oke. share, Nah kita baca. nanti Coba ayat yang mana yang menurut kamu dari Allah ke iblis, oleh iblis kan itu Ayat Jadi itu ayat 51 yang itu dek, udah paham ini, udah pernah saya dialog juga dengan Edis. Iya, coba dirunut Ayat lagi. 51-nya itu. Dari surat 37, dari ayat 37, coba dirunut lagi karena kronologi ceritanya di situ. Surah apa, Her? Al-Hijr. Surah 15, ayat 37. Mulai dari 37, coba di-share lagi. Oke, saya jelaskan itu ya, 37 ya. Ya, dibaca, dijelaskan. Al-Hijr itu berbicara, yang dimaksud Bang Herdi itu poinnya ada di ayat 51. Wa nabihum andai fi Ibrahim. Dia seakan-akan mengatakan, kabarkanlah wahai iblis kepada Muhammad mereka tentang tamu Ibrahim. Ya, dia Saudara Herdi pikir Allah masih komunikasi dengan iblis di sini. Padahal ayat itu selesai sampai 45, sudah 45 ke bawah itu bebas apa itu bukan lagi berbicara mengenai iblis di situ. Makanya saya katakan dari awal beliau memahami ayat ini seperti memahami Bible. Ya, Bang. Dianggapnya Al-Qur'an itu ceritanya itu runut. Padahal Al-Qur'an itu diwahyukan secara berangsur-angsur, itu berdasarkan terhadap kejadian atau masa atau kebutuhan yang terjadi atau kejadian yang ada pada masa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah gunanya belajar Quran. Ini Bang Herdi pahami, oh ceritanya surah Al-Hijr ini seperti enggak ini apa-apa, rupanya. Coba kita buka lagi, kita baca sama-sama. Kita runut, kita ulang. Silakan Pak. Al-Hijr ayat berapa, yang dibuka, 37, mulai dari 37. Itu dari 37 itu udah apa-apa, nyambung juga. Sebenarnya itu dari 28 sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, dari 37 boleh. Iya. Kalau begitu maka dari ayat berapa pun boleh. Yang penting paham gitu. Oke, Her, ini sudah? Ya, coba baca aja. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Terus. Iya, baca terus. Itu narasi Allah itu. Sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai tiupan yang sangkakala yang pertama. Capek lagi, baca terus. Ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, artinya disebabkan engkau telah menetapkan aku sesat huruf. Ini tafsir nih. Ya. Iblis berkata, ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, arti kita pindah aja ya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka, yakni orang-orang yang beriman. Udah, Her? Ya terus. Berfirman maksudnya Allah. Gini Pak Bapak pahami struktur bahasanya, nyambung tidak? Runutan kata-katanya ayat sebelum dan berikut itu masih membahas oknum yang sama atau gimana? Perhatikan itu, karena poinnya di situ. Ya, silakan Bang Zuma. Ya, jadi gini, apa yang diterangkan di dalam ayat ini cerita tentang iblis, bahwa dia diberi tangguh, kemudian dipanjangkan umurnya untuk menyesatkan manusia. Lalu kemudian Allah menerangkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, terkecuali hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka. Nah, siapa yang terpilih di antara mereka ini, kata Allah, itulah jalan yang lurus, adalah mereka yang taat hanya menyembah kepada Allah. Nah, ini dalil sangat jelas loh. Dia ditangguhkan sampai hari kiamat kemudian. Lalu kemudian ketika Bang Herdi mengatakan bahwa yang mengajarkan
tentang Abraham kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah iblis. Seakan-akan kemudian ayat 51 itu dinyatakan untuk iblisnya, padahal itu adalah dinyatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di ayat 42 diterangkan, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittabi'aka minal gawin. Di situ diterangkan, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Siapa yang mengikuti mereka ini kemudian? Yang mengikuti iblis ini. Yang mengikuti iblis itulah yang kemudian yang melanggar daripada perintah yang diterangkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya ada perintah untuk bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga. Nah, siapa yang bertakwa ini? Kira-kira yang bertakwa ini siapa? Ada nggak orang bertakwa di luar daripada ajaran agama Islam? Ya ada. Jadi keliru ketika dikatakan data ini baginda Rasul Muhammad SAW itu mengetahui tentang Ibrahim karena diajarkan oleh iblis. Nggak ada nyambung-nyambungnya ini. Tidak nyambung dengan data yang kemudian dibawa oleh saudara Herdi, seakan-akan cerita ini berlanjut terus, pengabaran kemudian dinyatakan oleh iblis, padahal ayatnya sudah sangat jelas loh. Oke, jadi menurut bro, ibadi anni anal ghafur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masa iya ada iblis disuruh mengabarkan kepada manusia? Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyayang, pengampun kepada hamba-hambanya. Iblis tidak ngajarin yang kayak begitu. Jadi yang diperintahkan di sini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda cerita. Beda cerita. Yang tadi itu diterangkan iblis kemudian meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya untuk menyesatkan manusia. Itu beda cerita. Nah, kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang dulu menerima kedatangan malaikat yang datang kepadanya. Wanabihum an da'ifil Ibrahim. Nah, Bang Herdi seakan-akan mengatakan, mengambil cerita-cerita di ayat-ayat sebelumnya, oh yang datang mengabarkan tentang Ibrahim itu adalah iblis. Karena berdasar terhadap ayat sebelumnya. Gitu. Sudah. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan iblis mengajarkan yang ini, beliau mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Anda keliru besar. Sudah. Karena yang datang kemudian perintahnya adalah sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun. Iblis mana ada pernah mengajarkan yang kayak begitu? Oke, sudah bro? Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Karena ada sesuatu di situ yang mungkin kamu lewati ya. Enggak, Bang Herdi. Bang Herdi saya harus katakan. Bentar. Dulu. Kalau Anda mengambil data cerita, Anda menganggap Al-Quran ini sama dengan kitab Bible, Anda keliru. Anda keliru. Kenapa, Bang Herdi? Di antara ayat-ayat ini, itu diwahyukan pada tempat dan cerita yang berbeda. Kemudian digabungkan dalam satu surah. Anda nganggap bahwa sama seperti kejadian 1 sampai seterusnya itu runut ceritanya. Al-Quran itu tidak begitu. Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Tidak berunut seperti cerita hasil penyelidikan. Oh, ini disusun ayatnya di sini karena ini bagus sambung ceritanya. Tidak kayak begitu. Masa iya iblis diajarkan udkhuluha bisalamin aminin? Masa iblis disuruh masuk ke dalam surga? Udah bro, udah. Ya, udah. Oke. Jadi kalau bro mengatakan masa iblis masuk ke dalam surga, itu saya rasakan keliru. Quran kan mengatakan iblis dan Adam kan diusir dari surga. Jadi memang ya, posisinya bentar. Ini diusir dari jannah, itu pengusiran. Karena mereka pada saat itu, dengar dulu Bang Herdi, Anda kayak Abdon juga rupanya kalau bahas Quran.
Oke. Iblis ketika diusir, mereka itu tadinya adalah makhluk yang taat. Tidak seperti di agama Anda, malaikat pun menjadi iblis. Kalau di sini, di kita, di Islam, tadinya iblis ini golongan makhluk yang taat kepada Allah. Begitu kemudian ada Adam dicipta, mereka iri. Mereka iri kepada Adam. Mereka nggak mau sujud menghormat kepada Adam, sehingga diusir. Gitu. Mereka belum disebut setan di situ, nanti disebut iblis ketika mereka membangkang kepada perintah Tuhan. Makanya diusir. Bedakan ketika dia diusir dengan perintah masuk ke dalam. Kan di sini ada cerita, ada perintahnya. Udkhulu, masuklah ke dalamnya. Masa ada iblis disuruh masuk ke dalam surga? Kalau diusir dari surga, ya betul. Karena tadinya memang mereka ada di sana. Gitu loh, Bang. Oke, sudah. Ya, Saya boleh ngomong nggak, bro? silakan. Oke, nanti kamu tanggapi lagi ya. Karena ada hal-hal yang saya mau kasih tahu ke bro, yang mungkin bro tidak paham di sini. Ya, silakan. Oke, jadi di sini ayat 39 masih nyebut nama iblis ya. Iblis masih berbicara ya. Lalu ayat 40, kecuali hamba-hambaku engkau muhlis. Masih ya, Rana ini masih nyambung konteksnya dengan ini. Ya. 40. Oke. Ya. Ayat 41 nyambung atau tidak? Ayat 41. Ayat 41-nya. Iya, nyambung. Iya, nyambung itu. Oke, udah. Nyambung. Udah. Jalan Jadi, yang lurusnya itu adalah orang di antara hamba-hambanya ada yang taat, yang bertakwa kepadanya, dan yang mengikuti ketakwaan itulah jalan yang lurus. Iya, Terus, yang mukhlis. apalagi? iya, artinya di sini kan Allah sedang menarasikan kepada iblis bahwa inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Apa jalan lurusnya, Bang? Ayo, yang mana? Ayat yang mana kau pakai? Bentar, bro. Poin Jalan saya lurusnya ini. yang mana? Bentar, nanti kita lari ke jangan ke situ. Maksudnya di sini poinnya Allah sedang menyampaikan bahwa inilah jalan yang lurus, kewajiban. Yang mana jalan lurusnya? Aduh, bro. Enggak, Bisa Anda mengatakan inilah jalan lurus, saya tanya, jangan-jangan nanti yang Anda katakan jalan lurus itu nyembah manusia. Yang mana yang jalan lurusnya di sini? Kenapa jumping kayak gitu, bro? Santai. Iya, kamu udah paham. Nah, kan saudara kan Anda mengatakan inilah jalan lurusnya. Nah, saya minta jalan lurus yang dimaksud itu yang mana? Jangan-jangan Anda nggak tahu apa itu mukhlisin. Jangan dulu ke situ. Kok kayak gitu? Jangan ke situ. Kamu nanya itu. Ini gini ya, tak ulangi lagi ya. Di awal kan Bro Suma bertanya. Ya. Dari mana Muhammad mengetahui pengetahuan tentang Ibrahim? Oke, itu kan masalahnya. Biarkan saya bicara dulu. Ya. Saya jawab dua. Saya jawab dua. Jawabannya dua. Pertama, Ibrahim di dalam Quran dan di dalam Tanakh itu berbeda. Saya sudah kasih datanya. Lalu kedua, pengetahuan Ibrahim di dalam Quran, ya, saya bawakan data Quran. Muhammad mengetahuinya, yang ku ketahui dari Al-Hijr ini, pengetahuan itu disampaikan oleh Allah kepada iblis. Enggak tahu iblis salah di situ. Gak nyambung. Gak nyambung. Nah, gini, oke. Ayat itu Anda nggak nyambung. Cerita, dengar dulu. Cerita Al-Hijr yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ini sampai kepada beliau itu melalui malaikat Jibril menceritakan tentang dialog Allah dengan iblis, bukan yang menyampaikan ke baginda itu iblis. Itu loh, Bang. Oh iya, bentar ya. Nah, terus ayat tadi kan dijawab, ayat 41 ini masih satu konteks, masih ada sangkut pautnya dengan iblis kan? Oke. Lalu 42, sesungguhnya hambaku tidak ada kuasa bagimu. Ya betul, bagimu karena mu ini merujuk kepada iblis. Jadi masih dalam konteks. Sebentar bro, jangan dipotong. Ini masih dalam konteks percakapan Allah dengan iblis. Iya, tahu terus. Oke. Iya, itu diberitakan malaikat Jibril tentang dialog itu kepada baginda. Terus baca kecualinya itu lagi. Iya. Bagimu, kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali, lo karena kenapa pindah? Bro, saya bisa ngomong nggak? Saya nggak pernah. Dipotong-potong kayak gitu enak banget kamu.
Anda ini sedang membahas Quran, Ya mesti udah. hanya menggunakan terjemah. Jadi kami harus meluruskan gitu loh Bang Herdi. Terus Gimana menyerah? Makanya kalau udah paham itu Saya nggak usah nggak bahas. bisa kalau ngomong dipotong-potong, bro. Bukan Saya dipotong. menghargai Anda kalau Anda ngomong. sedang membahas Quran. Jadi Baiklah, nanti. setiap kata yang harus yang Anda katakan harus Nantilah, bro, kami luruskan gitu Bang Her. Nanti kapan-kapan lah, bro. Kita atur timer, kita diskusikan ini dengan baik-baik biar tidak tumpang tindih. Ya. Gimana sekarang begini Bang? Saya ngerti maksud Anda. Seakan-akan bahwa pengetahuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Ibrahim itu diwahyukan oleh iblis kepada beliau. Itu kan poin Anda? Udah kabur itu guru Anda. Nah, oke, sahabat-sahabat saya luruskan. Kebetulan ada Dinda Tahta di sini. Jadi saya luruskan ya, pemahaman umat Islam pasti ngerti lah. Tapi kalau teman-teman yang sudah sedikit lagi dapat hidayah, bisa mundur kembali dengan penjelasan hoaks dari Saudara Herdi. Ya, karena Saudara Herdi ini bukan membaca Quran, dia membaca terjemahan, lalu kemudian terjemahannya itu dipahami berdasarkan cara dia memahami Bible. Siapa yang mewahyukan Al-Quran, siapa yang mewahyukan surah Al-Hijr ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Menurut pemahaman Herdi, dari kesimpulan yang tadi, itu adalah iblis. Nah, dia kemudian mencoba untuk mengajak kita memahami itu. Padahal Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladziina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Nah, di sini Allah menerangkan, katakanlah bahwa Ruhul Kudus itu, Jibril itu mewahyukan, mengantarkan, menurunkan, menyampaikan Al-Quran itu dari Allah dengan kebenaran. Berarti ayat ini menerangkan bahwa yang membawa Al-Quran kepada baginda adalah malaikat Jibril. Lalu dalam surah Al-Baqarah diterangkan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadai wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang telah mewahyukan, yang telah mengantar Al-Quran, menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi terbantahkan yang tadi. Ternyata yang mewahyukan Al-Quran adalah Allah melalui perantaraan malaikat Jibril yang kemudian disebut dengan nama Roh Kudus, gelar Roh Kudus yang adalah Jibril. Nah, kalau Herdi tetap ngotot mengatakan bahwa tidak, yang datang itu adalah iblis yang mengajarkan. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di mana diterangkan bahwa iblis yang mewahyukan Al-Quran atau iblis yang membawa Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan pernah ditemukan. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang diterangkan kemudian tadi, qala hadza siratul alal mustaqim, ini menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah, itulah jalan lurusnya karena mereka bertakwa. Nah, kalau misalnya Herdi ngotot bahwa cerita yang kemudian diterangkan di dalam ayat 51 bahwa katakanlah kepada mereka itu adalah perintah Allah kepada iblis untuk mengatakan tentang Ibrahim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu keliru besar. Kenapa? Bukti bahwa ayat ini tidak sedang menceritakan satu cerita atau satu kisah yang sama. Kita lihat di data-data selanjutnya di ayat 60 ke atas itu sedang menceritakan tentang Nabi Lut. Ya, falamma jaa ala Lut mursalun. Maka ketika utusan itu datang kepada pengikut Lut. Nah, apakah di sini iblis juga, Allah juga sedang membahas tentang Lut kepada iblis? Kan tidak. Diterangkan oleh Allah, qala innakum qaumun munkarun. Apakah kemudian Allah sedang berbincang-bincang dengan iblis di ayat ini membicarakan tentang Lut? Kan tidak. Jadi surah Hijr ini banyak menceritakan tentang cerita-cerita yang pernah terjadi pada masa lampau
Tetapi ceritanya kemudian endingnya disampaikan kepada baginda melalui perantaraan malaikat Jibril. Bukan kemudian si iblisnya yang menjadi penyampai. Jadi poin daripada pertanyaan saya kepada saudara Herdi tadi, dari mana baginda Rasul Muhammad SAW itu tahu tentang Ibrahim, sementara dia tidak pernah melakukan penyelidikan, tidak pernah melakukan kemudian bedah pustaka atau riset atau langsung ke museum membahas mengetahui, mencari tahu tentang Ibrahim atau Abraham. Dari mana dia tahu? Kok dia bisa ngerti? Jawabannya adalah dari pewahyuan. Ya, pewahyuannya itu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dia menjawabnya, oh yang mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah iblis. Berdasarkan dengan surah 15 ayat 51 kata dia. Atau ayat-ayat yang ada yang di bawah tadi dari ayat 37, 38 dan seterusnya. Nah, ini kita umat Islam memahami bahwa Al-Quran dalam satu surah itu tidak kemudian menjadi rangkaian cerita layaknya cerita film. Di dalam kitabnya mereka dikisahkan lahir, anak-anak, remaja, dewasa, kolaps. Nggak gitu, itu cerita-cerita, itu bukan firman Tuhan itu. Kalau Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, berkesesuaian dengan apa yang kemudian Allah inginkan disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sekira begitu sementara dari saya. Mungkin ada Tahta, ada yang disampaikan, silakan. Ya, saya sampaikan singkat ya. Karena memang Al-Quran itu isinya diantaranya perintah-perintah, larangan, juga kisah-kisah para nabi. Itu juga akhlak. Makanya di sini mulai dari ayat 28 sebenarnya itu menceritakan tentang Allah menciptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Itu ya. Nah, terus nanti setelah penciptaan itu selesai, Allah memerintahkan sujud. Cuma iblis yang tidak mau sujud. Makanya dikeluarkan oleh Allah. Nah, terus nanti langsung dipotong sama Hardi, langsung tidak bahas itu ya, tapi itu nyambungnya dari ayat 28 sebenarnya. Makanya di sini qala fa innaka minal mundarin ya. Allah berfirman, kalau begitu kan iblis itu gini, ya Allah gara-gara Adam saya itu dikeluarkan. Maka iblis itu minta izin kepada Allah agar supaya hidupnya dikekalkan gitu loh, untuk menyesatkan anak turunnya Adam. Diizinkan oleh Allah. Ya, makanya di sini qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahumun. Kan di sini kan iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, yaitu anak Adam." Maka kata Allah, ya silakan, kecuali yang tidak bisa kamu sesatkan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba apa? Di sini iblis sendiri memang takut gitu loh. Kecuali yang tidak disesatkan adalah kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis. Nah, mukhlis di sini siapa? Maka dalam tafsirannya itu adalah mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Nah, makanya qala hadza siratal mustaqim. Nah, ini jalan yang lurus. Mereka yang tidak bisa disesatkan oleh iblis itu. Mereka dapat taufik menjalankan perintah Allah. Itulah jalan yang lurus itu. Makanya di ayat selanjutnya itu inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, berarti apa? Mereka yang mengikuti iblis inilah gitu loh, yang akan yang akan sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu, nah ini bagi orang yang mengikuti iblis. Nah, sampai ayat itu. Oh, ini terus ancaman bagi orang yang mengikuti iblis apa? Laha sab'atu abawabin likulli babin minhum juz'un maksum. Ya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Nah, ini bagi yang pengikut iblis. Nah, baru 4-5-nya itu sudah, ini membahas orang muttaqin. Karena judulnya di sini rahmat Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, isinya apa? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Ini sudah tidak membahas iblis sudah. Makanya setelah membahas muttaqun ini di ayat 49, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Maka di sini kabarkanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah, yaitu Allah,
yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di sini oleh Herdi dikatakan kabarkanlah iblis, karena kan gitu. Padahal udah tak nyambung dengan yang di atas gitu. Tentang iblis itu udah selesai dari tadi. Ya, tapi dibaca terus sama Herdi sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk kabarkan ini, oleh Herdi dianggap ini ucapan Allah kepada iblis gitu loh. Ini kan sangat penghinaan gitu ya. Jadi apa? Makanya Herdi itu dari dulu kalau debat dengan Bang Juma, kalau dia bahas Quran pasti bunuh diri dia. Mungkin itu, Gurunda. Iya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau ingin ditutup aja Gurunda karena kebetulan ada Pak Adi pada Gurunda. Ada Pak Adi baru masuk, Pak Dokter. Oh iya, baik. Oke, sahabat-sahabat netizen ya, dimanapun sahabat berada, utamanya yang ada di channel Zulkifli Bas, mohon kiranya supaya jangan lupa mensubscribe channel Cak Tahta ya, sahabat kita, saudara kita, guru kita, agar kemudian apa yang menjadi penjabaran penjelasan kita ke depannya itu bisa menyeluruh, disampaikan kepada seluruh penduduk bumi. Semakin banyak channel yang kita gunakan, maka semakin banyak orang yang mendengarkan apa yang kita dialogkan. Termasuk teman-teman Kristen, tolong channelnya kalau masuk ke MMCI, kalau bisa ada channel supaya di-share kemana-mana. Apa yang kita dialogkan, apa yang kita bahas itu bisa dinikmati baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Kristen. Jangan pelit-pelit. Sekali lagi, teman-teman yang ada di channel Zulkifli Bas, mohon kiranya agar channel Cak Tahta itu di-subscribe, ya, di-share, di-like, dan juga dipromosikan ke teman-teman kita yang lain. Saya kira begitu, termasuk channel-channel sahabat yang lain ya. Di sini ada channel Pak Munir, kemudian saluran online, Mahadewa, Sion Junior, kemudian siapa lagi yang punya channel? Lensa News Muslim. Mas Joko ada channel juga kayaknya ya. Ustadz Akal Sehat channel, Bang. Ya, Ustadz Akal Sehat channel. Alhamdulillah. Makasih. Cuman Pak Adi yang belum ada channelnya kayaknya. Bang Dewa ada channel. Ya, oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas channel Dewa ditutup channelnya, Bang. Kok bisa? Sedihnya kurasa. Iya. Sedih. Ini nambah aja sedikit nih Bang nih ya. Oke, silakan. Ketika ada teman yang berusaha chatting tidak dibales, WA tidak dibales, PC tidak diangkat. Ini mirip om-om yang lagi karaokean ini, nggak mau diganggu nih orang. Ya, inilah Bang Juma ini, bingung ini, minta alamat nggak bisa, sementara mau berangkat ke sana sebentar lagi ini, kayak om-om lagi karaokean ini, nggak mau diganggu. Kirim alamatnya ntar. Sebenarnya untuk masalah penciptaan ini, Dewa, alhamdulillah Dewa bisa nguasai ini Bang ya. Cuma kondisi lagi sakit, lagi nggak enak badan, nanti malam dienakin dulu supaya seger. Insya Allah Dewa bisa ceritain lah semuanya. Itu aja deh Dewa. Sebelumnya tapi minal aidin dulu lah. Minal aidin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin. Semuanya yang ada di live chat juga, minal aidin juga, kondisi lagi kurang enak badan, didoakan semoga Dewa sehat. Tapi kalau dikasih THR kayaknya sembuh ini Dewa. Belum ada yang gampang THR. Itu, minum aja ini Masako. Ini Pak Emil lagi nih. Pak Emil Masako itu kan penyedap rasa deh. Mau minal aidin juga ini sama Pangeran Janda. Minum Masako, penyedap rasa. Oh, gitu, mau minal aidin juga Bang Juma sama Pangeran Janda ini, Bang Dewa ini. Iya, sama-sama. Minal aidin wal faizin. Iya, kita tutup dulu ya. Nanti Dinda Dewa dengan Dokter Adi dialog. Baik, sahabat-sahabat. Kondisi lagi nggak enak kondisi. Lagi nggak enak. Oh gitu, iya. Oke, kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam.
Oke Pak Dokter Adi, silakan ngobrol-ngobrol sama ini